Dan ya terjadilah pemukulan di situ ya. Aku nggak tahu sih berapa kali itu dipukul, 3 kali lah, lebih dari 2 kali lah ya. Dan di situ aku cuman kayak bisa diem. Ya udah, Bapak minta maaf Jang sama kamu. Nah, Bapak minta maaf. Oh, dari keluarga besarnya Bapak, Pak Wayan. Nah, itu keluarga besar Rusty Man 81. Minta maaf sama kamu Jang. Kalau kamu pingin pandangnya Bapak, pintu Bapak terbuka lebar. ASF Mine akhirnya berdamai. Ya, kita bersyukur ya guys ya. Akhirnya kasus ASF Mine itu bisa diselesaikan dengan cara damai. Dan Bang Opel sudah share ya di Instastory, katanya sih dia sudah teleponan sama Pak Yan. Mereka sudah saling berbicara, sudah saling memaafkan dan sudah berdamai. Ya meskipun Bang Opel sendiri mengatakan bahwa dia belum tahu tindakan selanjutnya apa yang akan dia lakukan terhadap channel ASF Mine. Untuk saat ini katanya dia sedang ingin menenangkan diri, ingin bermuasabah, introspeksi, ya sambil mencari solusi ya, win-win solution untuk kedua belah pihak, bagaimana kelanjutan terhadap channel ASF Mine ini. Dan keduanya juga sudah menyampaikan melalui video-video klarifikasi mereka ya, banyak di YouTube, juga ada di TikTok. Mungkin sebelum membahas klarifikasi mereka, sedikit membahas tentang kronologinya ya, kronologi kejadian kasus ASF Mine. Itu kasusnya terjadi pada saat mereka sedang live penelusuran ke tempat horor ya, mereka bikin konten horor. Di sana ada kejadian di mana Bang Opel sebagai yang biasanya jadi kameramen itu ya, dianggap bercanda berlebihan sehingga Pak Yan marah, dan Bang Opel mengatakan kalau dia ditendang dan dipukul beberapa kali sama Pak Yan. Sehingga dari kasus tersebut Bang Opel pergi meninggalkan Bali, dia pulang ke Bandung. Sampai akhirnya ya Pak Yan sendiri di video klarifikasinya mengatakan kalau dia sudah minta maaf dan dia juga berusaha untuk bisa berbicara dan bertemu dengan Bang Opel, tapi Bang Opel sendiri sudah pulang ke Bandung tanpa pamit dan tanpa menyelesaikan masalah yang terjadi. Bang Opel sendiri dia apa istilahnya, menyangkal gitu ya, menyangkal kalau dia pergi pulang ke Bandung meninggalkan Bali itu tanpa pamit. Dia sendiri sudah men-share bukti kalau dia sudah pamit melalui WA, dia pamit dan minta maaf sama ibunya Anggi untuk pergi ke Bandung demi menghindari konflik. Tapi ya terlepas dari itu semua, yang terpenting mereka sudah saling berbicara seperti yang disampaikan oleh Bang Opel di Instastory-nya. Katanya mereka sudah teleponan, mereka sudah berdamai gitu ya guys. Jadi ya tidak perlu diperpanjang lagi ya, nanti kita tunggu aja apa langkah selanjutnya yang akan diputuskan oleh Bang Opel, oleh kedua pihak terhadap channel ASF Mine ini. Mungkin sedikit disclaimer juga ya, kenapa saya suka membahas ASF Mine, karena ya saya termasuk fansnya juga, fans dari ASF Mine. Dari awal saya ngeliat ASF Mine di TikTok itu mood buster banget ya, seru, dan ya ketika jenuh, ketika nggak mood nonton mereka itu ya seru gitu ya, lucu ya. Di samping itu juga ada nilai-nilai ajaran toleransi ya, untuk menghargai perbedaan ya, karena Bang Opel sendiri dia kan berasal dari Bandung, suku Sunda beragama Islam, sementara Anggi dan Pak Wayan ini kan orang Bali yang beragama Hindu. Jadi terkadang secara tidak langsung dari konten-konten mereka yang bernuansa komedi itu kita juga belajar ya budaya Bali, budaya Hindu. Dan tadinya saya berekspektasi bahwa ASF Mine ini bisa berkembang besar karena punya potensi yang mereka bahkan bisa menjadi satu channel YouTube yang juga bisa mengenalkan toleransi, keberagaman. Dan saya berharapnya nanti mungkin tidak hanya
agama Hindu dan Islam saja yang dieksplor, tapi juga kebudayaan-kebudayaan lain yang sangat banyak di Indonesia ya, agama-agama lain, sehingga ya generasi sekarang juga bisa mengenal keberagaman yang ada di Indonesia dan mengajarkan kepada mereka untuk bertoleransi dan untuk menghargai keberagaman yang ada gitu ya. Ya selain itu ya saya juga tadinya berharap bahwa mereka bisa mengeksplor lebih tentang Bali, budaya-budaya Bali, juga kebudayaan Hindu di Bali gitu ya. Tapi ya kita tidak tahu nanti bagaimana kelanjutan ASF Mind selanjutnya akan seperti apa, ya kita tunggu saja guys. Dan ya memang yang terpenting bagi kita ya sebagai fans ataupun sebagai netizen ya sudah tidak perlu lagi menggoreng persoalan ini, karena ya mereka dari kedua pihak itu sudah menganggap ini ya istilahnya sudah saling memaafkan lah ya, walaupun mungkin belum selesai 100%, tapi ya kita berharap bisa selesai dengan cara yang baik. Mereka bisa kembali bertemu ya, kita berharapnya sih ya membayangkan mereka saling bertemu lagi, saling berbicara di depan netizen, membuat satu konten saling memaafkan dari ya, karena dalam hidup memang persoalan konflik apalagi dengan yang berbeda budaya, berbeda agama itu pasti kadang konflik itu sangat memungkinkan terjadi karena adanya saling ketidaktahuan gitu ya. Nah ya mungkin dengan mereka bertemu kita bisa mendidik generasi, bisa mendidik netizen bahwa ketika kita berada di tempat yang lain, budaya yang berbeda, kita harus bisa menjaga sikap, menjaga tata krama, mempelajari budaya-budaya lain yang berbeda, agama lain yang berbeda, dan menghargai perbedaan tersebut, sehingga ya muncul terbangun toleransi di negara kita yang sangat beragam ini ya guys. Ya mungkin pelajaran yang lain ya kita berharap sih persoalan apapun tidak istilahnya apa ya, tidak main fisik lah gitu ya, tidak main kekerasan, karena itu juga ya melanggar hukum gitu ya. Sebisa mungkin bisa diselesaikan segala sesuatu itu dengan berbicara baik-baik, kemudian ya dengan peringatan gitu ya. Ya kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara berbicara ya sudah sebaiknya tidak dilanjutkan gitu ya, tapi yang pasti jangan sampailah ada kekerasan fisik dan sebagainya. Ya kita berharap sih mudah-mudahan bagi kedua pihak, karena ya masing-masing sebenarnya sudah saling memberikan sesuatu ya, dengan pertemuan mereka itu juga memberikan banyak pelajaran buat kita, memberikan hiburan buat kita, dan buat mereka sendiri sebenarnya sudah saling memberikan sesuatu ya. Dari ya Bang Opel sendiri mendapatkan banyak hal, tentunya banyak pelajaran dari bertemunya dia dengan Anggi dan Pak Wayan, dan dia juga jadi punya semangat hidup lagi ya kan. Yang tadinya depresi, dia ketemu Anggi, kemudian ya muncul lagi harapan dia bahwa masih ada harapan untuk menjadi seorang konten kreator, seorang YouTuber dengan bertemu Anggi dan keluarganya di Bali. Begitu juga ya Anggi dan Pak Wayan juga pasti mendapatkan sesuatu lah dari Opel gitu ya, sampai dia bikin berbagai macam konten dengan ya banyak subscriber gitu ya, banyak viewers, bahkan bikin konten-konten horor, penelusuran, dan ya seharusnya memang keduanya saling membahas satu sama lain, saling berterima kasih, dan kalau memang ya ada kesalahan-kesalahan ya itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Ya kita berharap mudah-mudahan kedepannya keduanya juga bisa semakin sukses ya, semakin menemukan konsep-konsep baru di dunia digital, karena ya jejak digital mereka juga tidak akan hilang, dan mereka sudah ibaratnya menemukan sebuah potensi di media digital gitu ya. Lebih baik diteruskan dengan konsep-konsep baru yang tentunya konsep itu yang positif ya, menghibur juga mengedukasi gitu ya. Ya mungkin itu ya ASF Mind, kita berharap semoga bisa saling bertemu lagi dan membuat sebuah konten yang bisa mengedukasi para netizen tentang harmonisasi, tentang bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan
karena adanya perbedaan gitu ya, kita bangun kondisi generasi, kondisi bangsa ini jadi ya kondisi yang lebih baik melalui media digital saat ini.